pelajaran Fisika SMA kelas 11 berdasarkan kurikulum Merdeka. Kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Apakah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu? Ayo ikuti pembahasannya. Let's be smart to learn physics 2. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap, di mana percepatan tetap itu artinya baik nilai maupun arahnya selalu tetap. Ada sebuah mobil berada di atas permukaan jalan, kemudian dia bergerak dengan kecepatan lambat dan kemudian dia bergerak dipercepat. Nah, ini adalah contoh mendekati tentang gerak lurus berubah beraturan. Mengalami percepatan, dan percepatan ini ada dua macam, yaitu percepatan rata-rata dan percepatan sesaat yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah percepatan rata-rata A rata-rata. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan yang dialami oleh benda dibagi dengan selang waktunya. A rata-rata sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 min V1 per T2 per T min T1. Nah, jika misalnya V1 adalah kecepatan awal, kita nyatakan V0 misalnya, V2-nya adalah kecepatan akhir, kita nyatakan V, T1 adalah waktu awalnya T0, dan T2 adalah waktu akhir T. Tampilkan sebagai contoh, sebagai berikut, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam ke arah timur selama 6 sekon. Kemudian belok ke utara dengan kecepatan 27 km per jam selama 4 sekon. Tentukan percepatan rata-rata mobil selama perjalanannya. Sebagai acuan arah vektornya, ambil arah timur sebagai sudut 0 derajat. Kita selesaikan. Untuk V1 36 km per jam arahnya ke timur, kemudian V2-nya 27 km per jam arah ke utara, dan T1-nya 6 sekon, T2-nya adalah 4 sekon. Dan selanjutnya kita lukiskan vektor kecepatan V1 yang arahnya ke timur. Menurut mata angin berarti arahnya adalah ke kanan. Jadi V1 ke kanan dan V2-nya adalah ke arah atas untuk arah utara dengan besarnya V2. Dan untuk mencari besarnya percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan terhadap waktu delta V per delta T sama dengan V2 min V1 per T2 min T1. Di sini V1 adalah sebagai pengurang, maka arah vektor V1-nya arahnya ke kanan, kita ubah arahnya ke kiri. Jadi V2 kita lukiskan lebih dahulu arahnya ke atas, kemudian dikurangi dengan V1 kita ubah arahnya menjadi ke kiri. Maka resultan vektor V1 dan V2 ini adalah sebesar delta V yang merupakan membentuk segitiga siku dan arah delta V terhadap horizontal membentuk sudut tertentu sebesar theta. Nah, theta ini adalah arah perubahan kecepatannya, sama halnya juga dengan arah percepatannya. Berdasarkan rumus penjumlahan vektor, delta V sama dengan akar V1 kuadrat plus V2 kuadrat sama dengan akar 36 kuadrat plus 27 kuadrat sama dengan akar 1296 plus 729 dikeluarkan dari akarnya, besarnya adalah sama dengan 45 km per jam sama dengan 12,5 meter per sekon. Tetap memperhatikan pada
lukisan yang sudah kita buat di atas tadi, bahwa arah daripada perubahan kecepatan delta V-nya terhadap horizontal membentuk sudut theta, ini bisa kita cari dengan rumus tangen theta. Sisi depan per sisi samping, sisi depannya adalah min V1, sisi sampingnya V2, maka min 36 per 27 hasilnya adalah min 4 per 3. Arc stang dari min 4 per 3 adalah theta sama dengan 180 derajat min 53 sama dengan 127 derajat. Nah, ini adalah arahnya dari perubahan kecepatan tersebut membentuk sebesar sudut theta yang besarnya 127 derajat terhadap horizontal. Dan seterusnya, dalam perjalanannya tersebut dari arah ke timur dengan kemudian arahnya ke utara memerlukan waktu delta T sama dengan T1 plus T2 sama dengan 6 sekon ditambah 4 sekon adalah 10 sekon, sehingga percepatan rata-rata bisa dicari dari 12,5 dibagi 10 sama dengan 1,25 meter sekon pangkat min 2. Nah, jadi dengan demikian dapat kita nyatakan besarnya percepatan rata-ratanya adalah 1,25 meter per sekon pangkat 2 atau meter sekon pangkat min 2, dan terhadap horizontal membentuk sudut theta 127 derajat. Kemudian yang kedua adalah percepatan sesaat, dilambangkan dengan A. Yang dimaksud dengan percepatan sesaat itu adalah perubahan kecepatan berlangsungnya secara singkat, atau dapat dikatakan perubahan waktunya delta T-nya mendekati 0, sehingga secara matematik bisa dituliskan A sama dengan limit delta T mendekati 0 dari delta V per delta T. Alat ukur percepatan adalah akselerometer, biasanya ada pada pesawat terbang, yaitu untuk mengukur secara terus-menerus percepatan pesawat. Sistem kontrolnya dapat menghitung kelajuan, arah, dan posisi pesawat terbang. Yang ketiga, kinematika gerak lurus berubah beraturan atau kinematika GLBB. Itu untuk menentukan besarannya berdasarkan pendekatan secara matematik. Untuk percepatan tadi adalah delta V per delta T, A sama dengan V2 min V1 per T2 min T1, maka A untuk T1-nya sama dengan 0, V2-nya V dan V1-nya V0, A sama dengan V min V0 per T. Dengan demikian pula dari A sama dengan V min V0 per T akan kita dapatkan persamaan berikutnya, yaitu V sama dengan V0 plus AT. Berdasarkan dari kecepatan rata-ratanya untuk mencari besarnya jarak, di mana jarak itu adalah kecepatan rata-rata dikalikan waktu. Untuk kecepatan rata-rata itu sendiri, V rata-ratanya itu adalah sama dengan V0 plus V, yaitu jumlah kecepatan dibagi 2, V0 plus V per 2. Sehingga perpindahan benda selama T detik adalah S sama dengan V rata-rata dikalikan waktu, atau V kali T sama dengan, untuk V rata-ratanya adalah V0 plus V per 2 dikalikan dengan T. Kalau kita keluarkan dari kurungnya, sama dengan V0 plus V kali setengah T. Sama dengan V0 plus AT kali setengah T. V0 plus V0 2 V0 kali setengah T berarti sama dengan V0 T. A kali setengah T berarti setengah AT kuadrat, sehingga dengan demikian kita dapatkan atau kita peroleh S sama dengan V0 T plus setengah AT pangkat 2. Yang keempat, grafik hubungan kecepatan V terhadap waktu T.
Kita lukiskan untuk grafiknya dengan menggunakan garis sumbu X menunjukkan fungsi waktu dan sumbu Y-nya adalah sebagai nilai kecepatannya. Dan kalau kita berikan suatu permisalan pada waktu T1, V-nya adalah V1, kita proyeksikan ke arah sumbu Y dan sumbu X berada menghasilkan titik potong tertentu. Kemudian pada waktu T2, kecepatannya adalah T2. Jika ditarik garis proyeksinya, memotong pada titik tertentu pula, pada waktu T3, V-nya V3, garis proyeksinya menghasilkan titik potong tertentu pula, dan titik potong tersebut jika dihubungkan, maka menghasilkan suatu garis lurus. Jadi grafik hubungan kecepatan V terhadap waktu T ini adalah berupa garis lurus atau grafik linear. Dan besarnya percepatan yang dihasilkan dari hubungan V terhadap T ini adalah sebesar tangen theta, di mana tangen theta itu sisi depan dibagi sisi samping dari segitiga yang dibentuk. Jadi tangen theta sama dengan konstan, besarnya sama dengan A, sama dengan delta V per delta T. Delta V sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, V0 min V0, delta T-nya adalah T akhir dikurangi T awal, sama dengan T min T0. Jika T0-nya sama dengan 0, maka percepatan A-nya adalah sama dengan V min V0 per T. Dan kalau kita lihat grafik hubungan kecepatan terhadap waktu di sini yang dihasilkan adalah arahnya ke atas garis lurusnya, maka grafik GLB yang dimaksudkan di sini dinyatakan geraknya adalah gerak dipercepat, nilainya adalah positif. Selain gerak dipercepat, ada juga gerak diperlambat, berarti nilainya nanti akan negatif. Dari kecepatan tinggi menuju ke kecepatan yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya kita naik kendaraan, kita rem, itu berarti diperlambat. Kita lukiskan terhadap sumbu X adalah untuk fungsi waktunya, terhadap sumbu Y adalah nilai kecepatannya. Pada saat T1, kecepatannya adalah 3, kemudian pada saat T2, kecepatannya 2, pada saat T3, kecepatannya 1. Garis proyeksinya, titik potong yang dihasilkan kita hubungkan bentuk garis lurus arahnya ke bawah. Jadi grafiknya tetap berupa garis lurus, namun arahnya ke bawah berarti nilainya negatif. Jadi grafik GLBB ini adalah gerak diperlambat, nilainya negatif. Dan yang kelima, grafik hubungan perpindahan S terhadap waktu T. Grafiknya akan berbentuk parabola. Jadi kurvanya berbentuk parabola. Kenapa? Karena berasal dari persamaan berbentuk persamaan fungsi kuadrat. Itu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ini adalah persamaan kuadrat. Sehingga dengan demikian, kalau kita lukiskan grafiknya, hubungan antara S terhadap T di sini, nantinya akan menghasilkan bentuk kurva parabola seperti yang terlihat pada gambar. Oke, selanjutnya kita selesaikan contoh berikutnya seperti ini, yaitu sebuah mobil bergerak lurus dengan grafik kecepatan terhadap waktu seperti pada gambar. Lihat gambarnya, pada waktu T0 kecepatannya 0, pada waktu T4 sekon kecepatannya 20, pada waktu T sama dengan 10 sekon kecepatannya 20, pada saat T 12 sekon kecepatannya adalah 0. Pertanyaannya, jelaskan jenis gerak yang ditempuh mobil. B. Hitung percepatan dan jarak tempuh selama dipercepat dan selama diperlambat. C. Hitung jarak total yang ditempuh mobil dengan dua cara, yaitu secara menggunakan persamaan, yang kedua menghitung luas grafik yang dibentuknya. Oke, kita selesaikan untuk yang
Pertama A, jelaskan jenis-jenis gerak yang ditempuh oleh mobil. Perhatikan pada grafiknya, membentuk bentuk grafik trapesium, bidang trapesium. Yang ini dari waktu 0 sampai 4 sekon, mobil dipercepat dari 0 sampai 20. Berarti dia termasuk jenis gerak GL, BB, dan pada T 4 sekon sampai 10 sekon kecepatannya konstan, berarti dia termasuk GL, B. Dan pada waktu T 10 sampai 12 sekon dari 20 kecepatannya menjadi 0, berarti dia diperlambat, termasuk GL, BB. Kemudian yang B, besarnya percepatan A1 dan jarak yang ditempuh oleh S1 selama dipercepat. Jadi jarak yang ditempuh selama dipercepat beserta besarnya percepatannya. A1 adalah V min V0 per T. V-nya adalah 20, akhirnya dikurangi V awalnya 0, dibagi T adalah 4 min 0. Jadi 20 dibagi 4 sama dengan 5 meter skor pangkat min 2. Itu adalah percepatannya. Dan kemudian untuk besarnya jarak yang ditempuhnya dari 0 sampai 4 detik tadi adalah S1 sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat rumusnya. V0-nya 0 kali waktunya T-nya 4 plus setengah kali A-nya 5 kali T-nya 4 pangkat 2. Jadi sama dengan 40 meter. Percepatan untuk A3 dan jarak yang ditempuh S3 selama dipercepat atau diperlambat. Ini maksudnya bukan dipercepat tapi diperlambat. Perlambatannya adalah A3 sama dengan V min V0 per T. V akhirnya 0, V awalnya 20, maka 0 min 20 dibagi T akhirnya 12, T awalnya 10, 2, maka 20 dibagi 2 sama dengan 10, dan harganya adalah negatif. S3 sama dengan V0T plus setengah A, T pangkat 2, maka 20 kali 2 plus setengah kali min 10 kali 2 kuadrat adalah sama dengan 40 dikurangi 20 adalah 20 meter. Nah, selanjutnya untuk yang C, yaitu untuk mencari jarak totalnya selama dia bergerak. Yang pertama adalah jarak total yang ditempuh mobil melalui persamaan. Persamaannya adalah S sama dengan S1 plus S2 plus S3. S1 sudah kita dapatkan, S3 sudah kita dapatkan, tinggal mencari S2, di mana S2-nya itu adalah merupakan gerak lurus beraturan dalam waktu 6 detik, kecepatannya adalah 20 meter per sekon, sehingga S sama dengan 40 ditambah 20 kali 6 plus 20 sama dengan 40 ditambah 120 ditambah 20, hasilnya adalah 180 meter. Ini adalah hasil melalui persamaan. Sedangkan untuk yang kedua adalah pencarian jarak total yang ditempuh mobil melalui lukisan atau melalui luasan dari grafik yang dihasilkan. Grafiknya adalah berbentuk bidang trapesium. Rumus luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar dikalikan dengan setengah kali tingginya. Nah, sisi sejajarnya adalah yang di atas itu adalah 10 dikurangi 4 adalah sama dengan 6, yang di bawah itu adalah 0 sampai 12. Jadi sisi sejajarnya adalah 6 dan 12, sedangkan tingginya adalah 0 sampai 20 berarti 20. Berarti dengan demikian S sama dengan 6 plus 12 kali 20 dibagi 2. Sama dengan 180 meter.
Jadi dengan demikian ternyata menghitung jarak tempuh totalnya di soal ini lebih mudah bila dibandingkan dengan menggunakan persamaan, juga lebih cepat penyelesaiannya. Demikian pembahasan materi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB fisika untuk siswa SMA kelas 11. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum